Video ini saya buat untuk menjawab yang bertanya sama saya, University of the People itu seperti apa bedanya sama universitas di Indonesia yang konvensional. Ini sudah saya buka websitenya, jadi di sini informasinya juga cukup jelas dari websitenya sendiri, tapi akan saya bahas satu persatu, mungkin sebagian-sebagian dulu. Nah, di sini yang paling jelas terlihat adalah tuition free, artinya gratis untuk uang kuliahnya atau biaya pembelajarannya gratis, dan memang benar untuk biaya pembelajarannya di University of the People ini gratis, dan universitas ini base-nya di Amerika. Alamatnya juga ada, bisa dilihat lokasinya. Nah, ini dia alamatnya. Nah, University of the People ini akreditasinya juga oleh lembaga yang di Amerika, oleh DEAC. Nah, ini terlihat logonya Yo People, DEAC Accredited. Tuition free yang dimaksud, saya balik lagi, tuition free dia benar-benar memang biaya kuliahnya gratis, tapi untuk pendaftarannya dia ada biaya. Pendaftaran yaitu kalau yang terakhir adalah sekarang 60 US dollar, dan ada biaya assessment fee. Assessment fee ini biasanya untuk ujian, jadi per course atau per mata kuliah. Biayanya berbeda untuk bachelor dan master. Dan terakhir waktu saya daftar, ini ada diskonnya untuk assessment fee berdasarkan negara tertentu, diskonnya beda-beda. Jadi untuk Indonesia, biayanya juga beda dengan yang dari Amerika. Selain assessment fee ini, tidak ada lagi biaya lain. Kalau misalnya memang tidak mampu untuk membayar ini, University of the People ini juga menyediakan scholarships. Jadi bisa daftar. Untuk prosedurnya bagaimana, saya tidak tahu apakah ini sudah berubah atau belum. Tapi kalau sebelum-sebelumnya sih, waktu saya coba ini, scholarship-nya, kita tinggal daftar, lalu akan di-assess dari hasil pembelajarannya, apakah nilainya bagus, cukup, atau bagaimana. Nah, nanti mereka ada kriteria tersendiri, baru kita akan diberikan scholarship. Jadi dengan begitu tidak ada beban sama sekali untuk membayar assessment fee-nya. Kecuali yang untuk application fee-nya, ini tetap dibayarkan di awal pada saat kita mendaftarkan kuliah di sana. Nah, lalu bedanya apa dengan kuliah di kampus biasa? Kalau di kampus biasa, yang konvensional, kita harus hadir di kelas, kita harus datang kelas, dan memang ada kampus yang sekarang juga menyelenggarakan secara online, biasanya sekian persen belajar online di rumah, atau dari mana aja nggak masalah, sekian persennya lagi harus hadir di kelas. Sedangkan University of the People ini belajarnya 100% melalui online. Jadi cara belajarnya semua via online, materinya disediakan, dia punya LMS sendiri, Learning Management System, jadi di sana ada sistem untuk kita belajar, untuk masing-masing course atau mata kuliahnya nanti ada ujiannya setiap beberapa minggu sekali. Lalu ada tugas-tugas yang diberikan setiap 1 minggu. Untuk Learning Management System-nya bisa dicek ke video saya yang lain. Lihat di deskripsi, saya udah kasih linknya ke tempat lain lagi. Lalu untuk pembelajarannya ini karena 100% online, tidak ada sama sekali mahasiswanya harus datang ke kampusnya yang di Amerika. Karena setahu saya juga di Amerika mereka tidak punya gedung kampus, tapi hanya gedung kantor saja untuk stafnya mereka. Bahkan untuk dosennya sendiri mereka tidak punya ruangan khusus, karena dosennya adalah para volunteer, para sukarelawan dari berbagai universitas yang mendaftarkan diri jadi tenaga pengajar. Kalau untuk bedanya lagi dengan universitas di Indonesia, bedanya adalah
karena University of the People ini tidak diakreditasi oleh Departemen Pendidikan di Indonesia, maka ijazahnya itu kalau ingin digunakan di Indonesia, misalkan lulus sarjana dari University of the People, harus dikonversi dulu di Indonesia. Untuk prosedurnya nanti bisa dicek di situs Departemen Pendidikan. Saya nggak akan bahas dulu di sini. Kita bahas yang umumnya dulu. Lalu untuk masa belajar, biasanya setiap course, kalau di Indonesia, waktu pembelajarannya adalah per 1 semester, sedangkan di University of the People adalah per triwulan atau 3 bulan. 3 bulan, meskipun namanya 3 bulan, tapi efektif pembelajarannya hanya 9 minggu. Dan di minggu ke-9 adalah minggu ujian final examination. Sedangkan untuk 2 minggunya lagi biasanya untuk libur, 1 minggunya lagi 1 minggu proses pendaftaran. Proses pendaftaran lebih juga dari seminggu. Jadi sekitar kurang lebih 3 minggu tidak ada aktivitas. Efektifnya hanya 9 minggu untuk belajar. Dan untuk satu term itu 3 bulan masa pembelajarannya. Biasanya hanya diizinkan untuk mengambil course atau mata kuliah sebanyak 3. Jadi kalau nilainya memang bagus, besar, diizinkan untuk mengambil sebanyak 3 per 1 termnya. Tapi kalau nilainya tidak bagus, direkomendasikan hanya mengambil 1 hingga 2 course per termnya. 1 term tadi 3 bulan sudah saya jelaskan. Jadi maksimal per tahun mata kuliah yang bisa diambil adalah 3 dikali 4. Ini kalau memang nilainya mencukupi. Jadi 12 course atau 12 mata kuliah. Untuk jumlah mata kuliah yang harus diselesaikan masing-masing major, masing-masing jurusan beda-beda. Jadi bisa dilihat di katalognya. Seperti di sini kan ada Business Administration, Computer Science, Health Science, Education. Nanti bisa di-download dari menu-menu di atas ini, ada infonya. Lalu untuk pendaftarannya sendiri ya nggak jauh berbeda dengan kampus di lokal. Kita harus kasih legalisir ijazah dan identitas diri. Dan lalu legalisir ijazahnya ini harus diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Untuk info detail cara pendaftaran saya sudah buat di video berbeda, bisa dilihat di video yang satu lagi. Bisa dicek linknya dari bagian description. Lalu perbedaan lainnya adalah selain tatap muka, waktunya, tugasnya ya. Kalau tugasnya kan di universitas konvensional kita ada yang dikumpulkan secara offline berupa kertas. Karena ini online tentu semuanya online dan bukan berupa email. Tapi mereka sudah punya sistemnya. Kita bisa kerjakan di sana. Kita ketik di sana, kita tinggal kirim. Nanti akan tersimpan di learning management sistemnya. Lalu untuk cara penilaian yang diterima oleh mahasiswa juga berbeda dengan universitas yang di Indonesia. Kalau di Indonesia penilaian diberikan dari dosen, sedangkan di University of the People ini penilaiannya ada 2, dari dosen atau disebutnya sebagai instructor, dan yang kedua adalah dari peers. Peers itu adalah rekan belajar kita, mahasiswa yang lain. Hanya di sini ada kekurangannya. Penilaian dari peers ini seringkali mengecewakan. Padahal bobotnya lumayan. Bobotnya itu masing-masing course, masing-masing mata kuliah beda-beda. Mulai dari 15% sampai 30%. Kalau tidak ada perubahan mungkin masih sama seperti itu. Jadi kalau peers-nya kita atau mahasiswa lain tidak memahami topiknya atau tidak memahami jawaban kita, ya kita sering mendapat penilaian yang
kurang bagus nilainya, padahal harusnya nilai kita bagus. Dengan bobot anggaplah kalau dia maksimal dari peers 30%, kita sudah dapat nilai maksimal dari instruktur kita dari 70%-nya itu, contoh kita dapat full 100% yaitu 70. Seharusnya kita sudah benar semua, total nilainya dapat 100 atau dapat A+. Tapi karena penilaian dari peers-nya kurang bagus, misalkan dari 30% itu kita hanya dapat 10, akhirnya 70 ditambah 10, jadinya hanya 80, itu kekurangannya. Tapi kalau memang untuk pembelajaran, boleh dicoba atau mendaftar. Untuk materi sendiri, kualitasnya saya melihat, saya ambil computer science, tidak jauh berbeda dengan universitas yang ada di Indonesia. Dari segi materi, semua masih basic, jadi jangan mengharapkan lulus dari sini bisa jadi ahli di bidang ilmu tertentu, enggak. Ilmu yang diajarkan, materinya semua masih basic, jadi belum siap digunakan untuk bekerja. Masih teori-teori semua, masih basic-basicnya. Contoh seperti saya computer science, kalau misalkan mau jadi programmer ya nggak cukup belajar di sini. Karena semua teorinya ya, materi-materinya hanya teori yang dasar sekali, nggak akan berguna untuk di pekerjaan. Untuk dosennya, kualitasnya bagaimana? Nah, ini jadi concern juga harus dipertimbangkan. Kalau yang benar-benar butuh interaksi sama dosen, University of the People ini menurut saya kurang memuaskan karena bukan sebagian besar ya, mungkin 100% dosennya adalah volunteer, yaitu sukarelawan. Jadi karena mereka sukarelawan, sepertinya mereka tidak memiliki waktu yang maksimal untuk mengajar di sini. Saya seringkali di dalam proses belajar ketika ada kendala, misalkan ada tugas di mana tugasnya itu materinya sudah diberikan, kita harus mengolah materinya. Seperti kalau di computer science ada statistik, ada analisa data di mana data-data sampelnya sudah disediakan, kita harus kerjakan. Untuk jawabannya nanti kan akan diproses oleh komputer, karena memang sudah ada soalnya seragam, komputer sudah ada jawabannya dan diperiksa otomatis. Nah, permasalahannya data sampelnya ternyata tidak bisa dibuka, tidak bisa di-download. Padahal ini kita butuhkan untuk mengerjakan tugas, dan tugasnya itu batasnya hanya 1 minggu. Kita hubungi dosennya belum tentu responnya cepat. Seringkali saya menghadapi dosen, mereka baru bisa jawab setelah berhari-hari. Kalau tugasnya harus selesai dalam 1 minggu, 7 hari, kalau baru dijawab dosennya 4 hari atau 3 hari kemudian dari saat kita bertanya ke mereka, itu artinya kita udah hilang waktu 3 hari atau 4 hari. Jadi waktu yang tersisa untuk mengerjakan tinggal 3 hari. Nah, kekurangannya di situ. Lalu untuk tanya jawab ke dosen juga sama, tidak semua dosen menjawab dengan cepat. Dari pengalaman saya, sangat sedikit sekali yang benar-benar bisa sediakan waktunya untuk fokus atau memberikan waktu lebih mengajar di sini. Mungkin dari sekitar 20 lebih mata kuliah yang sudah saya ambil, hanya sekitar 2 atau 3 dosen yang benar-benar mencurahkan waktunya untuk benar-benar mengawasi kelasnya ya. Selebihnya paling hanya memberikan penilaian, dan jawab pun juga agak lama. Jadi kalau memang butuh interaksi sama dosen, sebenarnya University of the People ini kurang memuaskan. Tapi kalau hanya butuh untuk belajar dan untuk orang yang tipenya bisa belajar otodidak secara mandiri, ini nggak akan jadi masalah, nggak akan jadi hambatan. Apalagi materi-materi yang diajarkan di sini juga bisa diambil dari internet, dari universitas lain yang membuka library-nya secara online. Jadi untuk mencari materi belajar atau hal-hal yang kurang ngerti, kalau mau aktif,
mau cari info sendiri, nggak akan jadi hambatan, nggak akan jadi masalah. Lalu untuk waktu belajar. Nah, ini saya juga ada pertanyaan waktu belajarnya berapa lama di University of the People ini. Kalau di Indonesia itu kan rata-rata 3,5 tahun sampai 4 tahun. Kalau misalkan mampu, biasanya kampus ada yang mengizinkan mahasiswanya hanya 7 semester. Nah, kalau di University of the People ini, paling cepat adalah sesuai jumlah kredit yang harus diambil. Kredit ini adalah sama kalau di Indonesia jumlah SKS. Ambil majornya apa, jurusannya apa. Misalkan kalau diharuskan 150 kredit, per satu course itu biasanya adalah 5 kredit. Jadi 150 dibagi 5 berarti 30 course, 30 mata kuliah. Nah, 30 mata kuliah ini bisa diselesaikan dalam berapa lama? Kalau memang mampu ambil hingga 3 course atau 3 mata kuliah per term, 1 tahun kan berarti sudah 12, berarti kurang dari 3 tahun sudah bisa selesai. Tapi belum tentu kita bisa ambil 3, karena memang materi untuk belajarnya yang dikasih lumayan banyak. Seringkali saya dapat satu textbook itu jumlah halamannya sampai 800 halaman lebih, dan itu baru satu. Yang diberikan bisa lebih dari satu, bisa 2, 3, atau ditambah dengan sumber-sumber lain, referensi website tertentu. Nah, kalau memang mampu 3 ya bagus, bisa cepat. Tapi kalau hanya mampu 1 atau 2 course per term, tentu akan jadi lebih lama. Dan ada cuti juga. Kalau kita ambil cutinya biasanya per 1 term atau 1 triwulan, 3 bulan, pasti jadi lebih lama lagi. Nah, untuk masalah batas waktunya paling lama harus lulus, tidak ada. Jadi kalau bisa lulus lebih cepat ya bagus, tidak ada larangan untuk itu. Dan kalau memang ada kendala, tidak bisa mengambil mata kuliah sampai maksimal per 1 term, hanya bisa ambil 1 mata kuliah dan baru selesai lebih dari 4 tahun pun tidak masalah, tidak ada larangan ataupun penalti yang diberikan oleh pihak University of the People. Karena saya sendiri juga sudah belajar lumayan lama, sudah kurang lebih sekitar 6 tahun, karena saya sambil bekerja kan, jadi per tahun saya hanya bisa ambil 2 sampai 3 course, makanya terlalu lama. Pekerjaan saya menyita waktu sekali, saya bisa bekerja sampai tengah malam dan bahkan kadang sampai subuh. Tapi dari mereka bisa terima karena memang goalnya mereka adalah memberikan pendidikan kepada orang-orang yang tidak mampu secara materi dan waktu. Jadi mereka tujuan utamanya kalau dari foundernya, mereka memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik kepada siapapun tanpa dibatasi usia, waktu, jarak, makanya mereka tidak ada batasan waktu belajarnya. Nah, sekian ya untuk pengenalan University of the People. Kalau untuk cara daftarnya dan lain-lain, lihat ke video lainnya, saya sudah buat linknya di deskripsinya. Kalau ada pertanyaan, silakan buat di kolom komentar, nanti saya coba jawab menggunakan video yang lain.